Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan pembelajaran psikologi pendidikan yang berjudul Perkembangan dan Pertumbuhan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Ita Karina Bancin MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurul Huda Zuhdi sebagai pemateri pertama, Lelawan Cahaya sebagai pemateri kedua, Anggi Basmara sebagai pemateri ketiga, dan Aswadi sebagai pemateri keempat. Baiklah, mari langsung saja kita bahas materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Yang pertama, ada definisi dan karakteristik pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seseorang anak. Yang kedua, ada definisi dan karakteristik perkembangan manusia. Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian, arti berkembang sendiri berdasarkan KBBI ialah bertambah, memekar, atau membentang. Demikian, dalam ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmani manusia, bukan pada pertumbuhan jasmani itu sendiri, sehingga dari sini dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah sesuatu yang berbeda tetapi saling berkesinambungan atau berhubungan. Proses perkembangan dan hubungannya dengan proses pembelajaran. A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penyusun paparkan aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. 1. Aliran nativisme. Para ahli menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Yang kedua, aliran empirisme. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong, atau blank slate atau blank table. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap itu tidak ada pengaruhnya. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau konvergens merupakan gabungan antara empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. B. Macam perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Awal dari perkembangan fisik pribadi seseorang pada asasnya bersifat biologis, dijelaskan dalam Albert 1957. Dalam taraf-taraf perkembangan selanjutnya, normalitas dan konstitusi, struktur, dan kondisi jasmania seseorang
akan mempengaruhi normalitas kepribadiannya. Perkembangan fisik ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi, dan berat badan. Dan yang kedua, perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan bahasanya lah manusia mengkodifikasikan, mencatat, dan menyimpan berbagai hasil pengalaman atau pengamatan, atau disebut juga dengan observasi, berupa kesan dan tanggapan atau persepsi, informasi, fakta, dan data, konsep atau pengertian, dalil atau kaidah atau hukum, sampai kepada bentuk ilmu pengetahuan. Mentransformasikan dan mengolah berbagai bentuk informasi tersebut di atas melalui proses berpikir dan dengan menggunakan kaidah-kaidah logika. C, yaitu perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Yang pertama yaitu menurut Plato bahwa perkembangan perilaku sosial secara potensial ataupun fitrah, bahwa manusia diartikan sebagai makhluk sosial ataupun sun politikon. Yang kedua yaitu perkembangan moralitas secara individu, di mana secara individu kita disadarkan bahwa kita merupakan anggota bagian dari kelompok kita, sehingga secepat itu pula kita menyadari bahwa kita memiliki aturan-aturan di dalam hidup kita, baik itu yang boleh kita lakukan, baik yang harus kita lakukan, baik yang bahkan tidak boleh untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu perkembangan penghayatan keagamaan, di mana di perkembangan penghayatan keagamaan ini pada saat-saat tertentu seseorang setidak-tidaknya pasti mengalami ataupun mempercayai, meyakini, bahkan mempercayai suatu agama dengan kehalusan hatinya, dengan kehalusan perasaan, dan disertai dengan kejernihan akal budinya. Baik yang ketiga yang keempat yaitu D, yaitu tugas dan fase perkembangan. Yang pertama yaitu pada masa bayi, di mana pada masa bayi kita masih bisa diberi tugas seperti belajar bicara, belajar berdiri, bahkan belajar makan makanan keras dan lain-lain. Yang kedua yaitu tugas perkembangan di masa anak-anak. Pada masa anak-anak kita masih diajari baik itu keterampilan fisik, bergaul dengan teman-teman, baik mencari teman yang satu moral ataupun satu perilaku dengan kita supaya kita tidak terjerumus kepada yang jelek-jelek, di mana itu kita masih anak-anak. Yang ketiga yaitu tugas perkembangan dewasa seperti mengelola ekonomi, di mana kita pada masa dewasa ini kita sudah diwajibkan untuk bisa mengelola ekonomi, membesarkan anak-anak. Kalau kita sudah menjadi orang tua, kita pasti harus bisa membesarkan anak-anak kita dengan baik, sesuai agama ataupun kepercayaan kita. Pada masa setelah kita dewasa juga kita sudah diharuskan untuk mencari nafkah, memilih pasangan hidup, supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik dan sesuai dengan kodrat kita sebagai orang baik, juga dilahirkan secara fitrah ataupun suci. Yang keempat yaitu tugas perkembangan setengah baya, yaitu seperti memilih tanggung jawab terhadap bangsa dan bersosialisasi, di mana kita memanfaatkan waktu luang yang ada dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan psikologi yang ada dalam psikologis. Yang kelima yaitu tugas perkembangan fase di usia tua, di mana di usia tua kita sudah disesuaikan dari dan berkurangnya penghasilan dan menyesuaikan diri agar siap jika kehilangan pasangannya ataupun kita telah akan menjemput kematian. Jadi kita sudah harus siap dalam menjemput kematian kita ketika kita sudah tua. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 1 mengenai perkembangan dan pertumbuhan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.